Asik. Baik, langsung saja Pak. Pertanyaan pertama itu sekarang ini peringatannya adalah ke-17 tentang diundangkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Apa makna penting dari peringatan ini? Baik, terima kasih. Kalau kita melihat ke belakang, Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu, selamat datang di podcast Terbuka Itu Hebat. Ruang bincang yang mencerahkan soal keterbukaan informasi publik dan peran strategisnya dalam kehidupan berbangsa. Bersama saya Rai Bahtiar Raguti, saya akan menemani sahabat Bawaslu selama beberapa menit ke depan. Hari ini kita memperingati hari ulang tahun yang ke-17, Hari Keterbukaan Informasi Publik. Momen penting yang tidak hanya tentang transparansi, tapi juga demokrasi yang sehat dan pembangunan yang berkelanjutan. Bersama saya telah hadir anggota Komisi Informasi Publik Nusa Tenggara Barat, Bapak Sansuri. Apa kabar, Pak? baik, alhamdulillah. Terima kasih ini undangannya. Selamat Hari Keterbukaan Informasi Publik Terima kasih. yang ke-17, saya mengucapkan. Terima kasih kepada seluruh lembaga publik yang sudah peduli terhadap keterbukaan informasi publik. Baik, terima kasih. Baik, langsung saja Pak. Pertanyaan pertama itu sekarang ini peringatannya adalah ke-17 tentang diundangkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Apa makna penting dari peringatan ini? Baik, terima kasih. Kalau kita melihat ke belakang sejarah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sampai lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ini sangat panjang dia. Kalau kita melihat di kronologis pembentukan undang-undangnya, ini butuh waktu yang sangat panjang karena kemudian hak pembentukan undang-undang ini kemudian diinisiasi oleh DPR karena dorongan-dorongan dari seluruh elemen, karena kita akan membuka zaman yang gelap menjadi yang lebih terang, karena kita harus membuka informasi itu tantangan yang sudah biasa dan itu menjadi esensi utama. Kemudian peringatan yang ke-17 dari pelaksanaan keterbukaan Undang-Undang Informasi Publik ini mengambil tema besar keterbukaan menjadi energi demokrasi yang mengedepankan kebermanfaatan untuk pembangunannya inklusif. Nah, mengapa kemudian demokrasi menjadi titik tolak dari tema ini? Pertama, negara yang berdemokrasi pasti negara yang membuka informasi publiknya pasti menjadi ciri kuat sebuah negara demokrasi. Nah, untuk itu dalam setiap pelaksanaan kegiatan bernegara ini, maka prinsip utamanya harus dalam prinsip keterbukaan informasi publiknya. Itu dulu. Oh, baik. Lalu seperti apa kaitan keterbukaan informasi publik itu dengan demokrasi, khususnya terkait dengan refleksi pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024 yang lalu? Baik, kami Komisi Informasi secara nasional, baik pusat maupun daerah, menjembatani pelaksanaan pemilih dan pemilihan umum melalui peraturan Komisi Informasi. Kami khusus membentuk peraturan Komisi Informasi tentang standar layanan informasi pemilu dan pemilihan. Nah, mengapa harus dilakukan itu? Keterbukaan informasi dalam pemilu itu menjadi sangat penting dan itu berbeda dalam standarnya dengan informasi publik biasa. Nah, ini menjadi titik tekan karena ciri khas demokrasi yang bagus adalah keterbukaan informasinya. Bagaimana masyarakat bisa mengakses informasi dengan mudah, cepat, tepat, biaya ringan dan cara yang sederhana. Nah, sehingga ketika publik ingin mendapatkan informasi tentang pemilu, maka dia harus didapatkan dengan cepat. Ini akan bisa memberikan kepercayaan legitimasi pemilih terhadap publik. Nah, itu esensinya. Sehingga dalam pelaksanaan pemilu kemarin kita memang terlibat secara aktif, baik di kelompok kerja yang ada di Bawaslu maupun di KPU, memberikan masukan tentang keterbukaan informasi publik yang harus dilakukan dalam setiap tahapan pemilunya. Nah, walaupun memang ada beberapa masalah sebenarnya di teman-teman pelaksana di tingkat bawah. Nah, kami memberikan rekomendasi sebenarnya ke KPU pusat dan Bawaslu dan DKPP yang kami dalam peraturan itu sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu untuk duduk bersama membicarakan standar keterbukaan informasi publik yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu, sehingga tidak ada intervensi yang berbeda
mana yang harus dibuka dan harus ditutup. Nah, sehingga harus ada peraturan bersama seperti halnya pengaturan tentang kode etik bersama. Sehingga tidak ada lagi kemudian friksi terhadap informasi pemilu yang harus didapatkan oleh penyelenggara pemilu. Karena kami Komisi Informasi tidak bisa mengadili badan publik negara antar badan publik negara terhadap sengketa pemilunya, sehingga harus diselesaikan dalam konteks bagi data pemilu. Nah, sehingga itu harus diselesaikan oleh pimpinan masing-masing lembaga penyelenggara pemilu. Begitu kira-kira. Hari Keterbukaan Informasi Publik ini mengangkat tema tentang pembangunan. Nah, bagaimana penjelasannya? Apakah keterbukaan informasi itu dapat berdampak nyata secara langsung terhadap pembangunan? Betul. Kita harus melihat informasi publik ini sebagai good governance, tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, pertama, mengapa harus begitu? Karena salah satu dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik itu adalah satu, dia harus terbuka untuk membangun partisipasi publik dalam pembangunan. Kemudian untuk menumbuhkan akuntabilitas. Nah, dengan 3 prinsip ini, kita harapkan pembangunan ini lebih transparan. Kemudian dari transparansi baik dalam pengelolaan keuangan, dalam transparansi perencanaan, sampai pelaksanaan dalam pengevaluasiannya. Sehingga masyarakat lebih punya tanggung jawab berpartisipasi untuk berpartisipasi dalam setiap pembangunan. Baik dalam pengontrolannya, dalam pelaksanaan. Nah, sehingga informasi publik ini kami anggap menjadi titik sentral sebenarnya ketika pembangunan itu mau sukses atau tidak, dilegitimasi oleh masyarakat atau tidak, maka kita harus terbuka terhadap seluruh informasi publiknya. Nah, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya sudah kompleks ya secara tupoksi dan pasangan kewenangan. Baik. Nah, tapi di balik semua itu, Pak, apa tantangan yang paling besar itu dihadapi? Ya, setelah 17 tahun Komisi Informasi dalam pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, satu memang undang-undang ini belum tersosialisasikan, belum di seluruh badan publik. Karena mengapa? Karena tugas dalam pengelolaan informasi ini adalah tugas yang melekat pada jabatan. Tugas yang melekat pada jabatan, sehingga ini harus kita terus memberikan sosialisasi. Tantangan-tantangan kita ke depan, terutama sekarang setelah ada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, di mana seluruh anggaran dan kontrak program itu harus dibuka. Nah, ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk membuka seluruh informasi publiknya kepada masyarakat. Transparan. Transparan. Mulai dari perencanaan sebuah program, sampai pelaksanaan, sampai evaluasinya, kemudian sebagaimana anggaran-anggaran penggunaan anggaran itu harus dibuka. Ini menjadi tantangan sekarang, kemudian banyak di Komisi Informasi bermuara pada sengketa. Karena belum terpahaminya bagaimana cara membuka informasi publik seperti anggaran, keuangan kepada publik. Nah, ini menjadi tantangan kami untuk ke depan, sehingga ini kami harus lebih kerja keras untuk lebih banyak berdiseminasi, diskusi, FGD bersama badan publik, terutama Pemda, yang pemangku kepentingan yang melaksanakan kegiatan program, terutama proyek-proyek anggaran-anggaran publik yang dikelola mereka. Berarti persoalannya ya itu bukan regulasi, tapi pelaksanaan regulasinya. Iya, betul. Kalau secara regulasi kami anggap Komisi Informasi Pusat sudah memfasilitasi regulasi terkait keterbukaan, mulai dari bagaimana mengklasifikasikan informasi yang harus dibuka dan harus ditutup, ada pengecualian dan ada yang harus tidak dikeling atau terbuka. Itu sudah ada lengkap secara regulasi. Kemudian di dalam pemilu seperti yang saya sebutkan tadi sudah difasilitasi dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 2019 tentang Standar Layanan Informasi Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Informasi. Di sana diatur detail. Walaupun memang harus kita koneksikan kembali dengan peraturan di penyelenggara pemilu untuk lebih terlaksana dengan baik. Karena masih agak dipahami berbeda oleh masing-masing penyelenggara, Bawaslu, KPU dan DKPP. Harus dijembatani supaya mungkin mudah-mudahan ke depan seperti rekomendasi kami yang kemarin dijadikan satu keputusan bersama untuk keterbukaan informasi publik dalam pemilu. Nah, gitu. Baik. Selanjutnya
harapan Bapak ke depan apa yang Ya. ingin dicapai? Umur 17 tahun ini saya pikir ini umur sudah mulai dewasa, mau beranjak remaja ke dewasa ya, artinya sudah pemikiran harus lebih matang. Dan tantangan kita ke depan, badan publik ini yang sangat luas, kemudian jangkauan secara kemampuan kami agak terbatas, maka memang kita harus mendorong badan-badan publik ini menyuarakan keterbukaan informasi. Badan-badan publik yang sudah bagus, yang sudah mapan dalam keterbukaan informasi, yang sudah meraih predikat informatif, ini bisa memberikan contoh kepada lembaga lain, memberikan inisiasi, memberikan diseminasi kepada badan publik lain untuk memberikan contoh bagaimana keterbukaan informasi publik dilaksanakan. Kami nggak mungkin bergerak sendiri. Kami dengan komisioner yang hanya 5, yang hanya berada di tingkat provinsi saja, tidak ada di kabupaten dan seterusnya. Ini agak menjadi tantangan besar, apalagi di desa, kemudian di kabupaten, sebenarnya di provinsi ini sudah ribuan badan publik, tidak mungkin kita jangkau sendiri. Maka kami mengajak para pihak yang sudah melakukan, yang sudah punya hasil prestasi dalam keterbukaan publik untuk mendorong badan publik yang lain sehingga melakukan keterbukaan informasi berdasarkan standar layanan informasi publik yang sudah ditentukan oleh peraturan Komisi Informasi. Begitu kira-kira. Baik. Luar biasa ya teman-teman sobat Bawaslu sekalian. Saya ucapkan terima kasih Bapak atas obrolan yang mencerahkan. Semoga pesan ini sampai ke masyarakat, khususnya sobat Bawaslu yang memiliki keinginan terhadap keterbukaan informasi publik. Baik sahabat Bawaslu, mari kita jadikan keterbukaan ini sebagai semangat bersama. Buka informasi publik, hak Anda untuk tahu. Baik, sahabat Bawaslu sekalian, sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Ray Batia Rangkuti bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, tekan informasi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak.